Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Panangga. Kali ini saya akan review tanaman singkong saya sudah berusia 2 minggu. Di sini saya akan berikan 3 cara penanaman dengan sistem pengolahan lahan yang berbeda. Nah, di hadapan kita ini ada tanaman saya berusia 2 minggu dengan sistem olah lahan dibuat gulutan atau berparit. Mungkin teman-teman petani singkong sudah tidak awam lagi dengan cara yang seperti ini. Proses pembuatan gulutan dengan menggunakan bajak besar atau yang disebut dengan bajak lijer, dan juga bisa menggunakan bajak kecil atau bajak edet yang disebut kami di sini. Ini jenis singkong Thailand. Jarak tanamnya di sini untuk gangnya ini 80, dan jalannya ini kurang lebih sekitar 70. Ini luas lahannya kurang lebih ada 2 hektar. Jadi ini salah satu contoh pengolahan lahan tanaman singkong dengan sistem dibuat bergulut atau dibajak lijer. Nanti video cara membuat bajak lijernya nanti saya tampilkan ya. Baik, yang kedua di sini ada sistem TOT atau tanpa olah lahan. Nah, ini bersebelahan. Jadi ini lahan saya juga, ini bekas tanaman jagung. Jadi ini TOT tanpa olah lahan. Jadi bekas tanaman jagung, tebon jagung ini saya tebang, saya buat berbaris seperti ini. Nah, kemudian penanamannya menggunakan alat yang disebut tembilang atau juga cangkul kecil. Nah, ini kemarin tanam mulai tanggal 19 dan ini sudah tanggal 26, kurang lebih sudah umur seminggu ya. Ini sudah mulai nampak tumbuh. Ini luas lahannya kurang lebih 1 hektar. Saya coba trik seperti ini tanpa olah lahan. Tebon jagung saya tebang, tidak saya bakar. Jadi ada tujuannya. Ketika nanti
menghadapi musim kemarau, jadi tanah ini bisa dingin, tertutup oleh tebon-tebon jagung ini, batang-batang jagung ini. Jadi tanah ini nanti dingin. Nah, itu tujuannya, itu harapannya. Jadi pertumbuhan tanaman singkong di sini nanti saat kemarau tidak begitu stres, tidak trek daunnya, karena kondisi tanah yang dingin tertutup oleh tebon atau batang jagung di sini. Selain itu juga kenapa batang jagung ini tidak saya bakar, tujuannya saya biarkan dia membusuk di lahan sampai nanti proses singkong ini sampai dituakan, kurang lebih umur 7-8 bulan, karena ini jenis Thailand. Tentunya batang jagung ini sudah busuk dan bisa menambah kesuburan tanah. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompos alami lah. Kalau dibakar itu sayang sekali. Ini juga jarak tanamnya sama, kurang lebih 80. Karena ini dulu tanam jagungnya juga menggunakan bajak lijer besar, sama seperti yang sebelah itu. Jadi tanamnya pas di siringnya. Kalau di singkong kan di atasnya, di atas gulutan. Kalau jagung di siringnya. Nah, kemudian ini ditanam lagi di atas gulutan, jadi tidak di siringnya. Ini bekas siring ini. Jadi di atas gulutan kurang lebih 80 dan jalannya kurang lebih 70. Oke, ini trik yang kedua. Dan trik yang ketiga, nanti di sana ada, itu punya paman. Nanti akan saya tunjukkan. Yuk kita lihat ke sana yuk. Nah, dan ini adalah tips yang ketiga. Nah, jadi ini sebelah ini lahan saya, yang lahan TOT, dan ini lahan punya paman. Jadi proses di sini sama, tetapi ada yang berbeda di sini. Ini bekas tebon jagung juga, sama dengan punya saya itu. Tetapi tebon jagungnya dibajak. Nanti video waktu membajaknya saya tampilkan. Dibajak, kalau di sini namanya dibajak rata, tidak dibuat gulutan atau bedengan, tidak dibuat bajak lijer. Jadi tujuannya tebon jagung juga dibuat kompos, dia tertimbun. Dan ini sudah ditanami batang singkong, kurang lebih ini baru usia 3 hari yang lalu ini ditanami, karena ini belum tumbuh. Oke, saya akan sedikit bercerita kelemahan dan kelebihan dari ketiga cara tersebut. Yang pertama dari bajak lijer atau sistem bergulut. Untuk di musim penghujan, dia kemenangannya drainase airnya dia cepat surut. Jadi ketika ada hujan deras, bibit batang singkong tidak mudah terendam. Tapi kekurangannya dia batas maksimal panjang umbinya dia terbatas, karena dibatasi oleh gulutan. Nah, sistem penanamannya juga itu harus sedikit agak dalam, karena ketika nanti gulutan tersebut terkikis oleh air hujan, dia tidak mudah roboh. Tetapi kemudahannya adalah waktu proses penanaman, jadi tidak menggunakan tali. Begitu tanam, potong bibit, langsung proses penanaman tanpa menggunakan ukuran. Sedangkan untuk proses berjalannya, untuk gangnya sudah ditentukan oleh gulutan, dan jarak jalannya itu ditentukan oleh langkah kaki saja.
dikira-kira kurang lebih 70 cm. Kalau untuk sistem yang TOT itu kelebihannya lahannya dingin di saat musim kemarau, di saat musim penghujan. Untuk lahan TOT seperti itu kemungkinan besar bisa terendam air karena tanahnya tidak gembur, jadi air sulit menyerap dan juga jamur itu bisa terjadi. Dan kesulitan saat melakukan proses penanaman lahan TOT tanpa olah lahan itu harus menggunakan alat lagi, bisa juga tali tambang, cangkul atau tembilang atau besi untuk membuat koakan atau lubang tempat bibit ditancapkan. Sedangkan untuk proses yang dibajak rata seperti ini yang ada di hadapan kita, ini kelebihannya dia tanahnya gembur, tetapi lahan seperti ini harus nunggu hujan dulu. Setelah selesai bajak tidak berani langsung tanam, harus menunggu hujan deras supaya tanahnya bisa sedikit memadat ya. Karena kalau tidak nunggu hujan, tidak tunggu hujan dulu nanamnya, begitu selesai bajak langsung tanam, itu tanahnya masih merongkol-merongkolnya luar biasa. Dan ketika sudah ditanam baru kena hujan, itu bibit bisa ikut blesep ke dalam, itu tambah dalam. Jadi proses penanaman yang seperti ini seharusnya tidak diharuskan ditancapkan dalam-dalam. Paling dalam itu 2 cm atau 3 cm. Sedangkan proses penanaman seperti ini harus menggunakan tali sebagai tolak ukurnya, dan untuk jalannya itu biasanya ya menggunakan perkiraan saja, langkah kaki. Kalau untuk gangnya pasti harus menggunakan tali. Untuk daya tumbuh semua berdasarkan curah hujan ya. Tetapi kalau dia tidak ada hujan, untuk daya tumbuh itu lebih menang lahan tanpa olah lahan TOT ya, tanpa olah lahan. Itu untuk daya tumbuhnya lebih bagus itu. Sedangkan untuk daya tumbuh dengan sistem olah lahan seperti ini, kalau dia cuacanya panas itu mudah mati. Kenapa? Karena rongga-rongga lahan di sini, rongga-rongga tanahnya itu masih mudah menyerap panas, sehingga tanah di dalam sini panas nantinya. Sedangkan kalau lahan TOT itu tanahnya padat, dia lembab karena tertutup oleh tebon-tebon jagung, batang-batang jagung itu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kita belajar bersama. Apabila ada yang ingin bertanya, saya akan jawab. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Dukung terus channel ini. Tolong subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan video-video dari Panangga seputar pertanian bermanfaat. Salam petani Indonesia. Semoga harga singkong bisa naik lagi ya. Oke.